kembali lagi pastinya dengan tema menarik yang kita bahas hari ini, yaitu Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Wah, udah ganti vokalisnya? Udah ganti. Astaga. Biasa dari ngejob saya. Oh gitu? Saya ngejob di koperasi. Oh, bayarannya rambian 10 juta. Kok bisa? Syaratnya ninggal BPKB. Situ ngajak ke utang berarti. Orang ngejob. Tapi? Ngejob kok. Oh ngejob? Mengko ninggal BPKB kayak 10 juta. Lancar tak aku. Oh iya. Mendro pinter kok. Iya. Gitu juga nggak apa-apa. Nonton. Oke, baik. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan tema kita, yaitu saat ini di posisi pandemi. Biasanya kan Korpri punya kegiatan di awal, sama Mas Pur kita sempat bahas, Pak. Korpri itu pasti ada lomba ini, kemudian ada kegiatan ini melibatkan apa rangkaian kegiatan ASN ini, iya gitu. Nah, di pandemi ini tema yang diambil apa, Pak? Ya, yang tentu saja kalau kita adalah Korpri Peduli. Itu temanya. Ya, Korpri Peduli COVID-19 ini itu ya. Memang kemudian semua diarahkan, baik yang dana dari pemerintah, kita kan dapat juga dana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah. Kemudian juga dilakukan refocusing kegiatan itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang kepedulian kita, kebersamaan tadi yang disampaikan Pak Agus. Jadi kita menghimpun pada saat itu bagaimana sebenarnya kita bersama-sama, karena ini memang bukan kegiatan atau suatu kejadian yang direncanakan gitu ya. Jadi dan itu bukan hanya tugas pemerintah, jadi kita harus peduli bersama kaitannya dengan COVID-19. Kemudian kita menghimpun berbagai dana dan anggaran dari semua anggota Korpri bersama-sama. Kemudian kita jadikan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian kita kepada masyarakat, di mana kita akan melalui kecamatan kita membantu beberapa sembako, mungkin tidak banyak, tapi itulah bentuk kira-kira 1.500 paket pada waktu itu. Ini adalah bentuk kepedulian kita kepada masyarakat yang terdampak ya COVID-19. Kemudian juga tadi disampaikan bagaimana sebenarnya kita memotivasi itu para nakes itu kan supaya tidak melorot gitu, semangatnya tetap untuk melayani pasien, melayani penderita COVID-19 dan juga melakukan pencegahan berkaitan dengan pandemi ini. Dan ini yang banyak kita lakukan. Kemudian juga kepada beberapa panti asuhan, kita juga menyampaikan beberapa tapi itu bentuk dana karena memang kemudian tali kasih ya, karena supaya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak di panti asuhan. Jadi semacam itulah. Jadi kegiatannya yang benar-benar berubah total dari yang ada beberapa kegiatan yang sifatnya istilahnya ya ada hiburannya gitu. Dan mengumpulkan orang banyak gitu, ini menjadi kita rubah menjadi sesuatu hal yang tetap produktif tapi sifatnya adalah membantu atau berempati kepada keluarga-keluarga atau teman-teman kita yang memang mengalami dampak dari COVID-19. Saya kira-kira itu. Jadi sebelum COVID sebenarnya juga sudah peduli, cuman beda kemasannya. Kalau yang sekarang kan supaya tidak berkerumun gitu. Sekarang kan gerakannya itu yang mengena dan masyarakat membutuhkan. Betul. Gitu Dek Vira? Ada pertanyaan? Ada, masih banyak Kakak Pur. Nggak enak banget sih Kakak Pur gitu. Nah iya, Kak Pur harus kok saya. Nggak enak ya. Oke, nah kalau tadi Pak Pulung sudah menyampaikan bahwa ini Korpri ini kan anggotanya ada nakes juga ya, Pak Agus ya. Bagaimana Korpri menyemangati teman-teman sesama anggota yang dia sebagai tenaga kesehatan dan memang harus ditingkatkan imunnya dan level kebahagiaannya? Betul. Ya tadi sudah saya ceritakan bahwa Korpri diwakili pengurus dan juga beberapa yang ditunjuk itu hadir. Itu menjadi semangat tersendiri bagi teman-teman semua. Karena tentu nakes kita baik di rumah sakit, di puskesmas, di dinas dan juga beberapa pelayanan yang lain itu kan hampir semuanya anggota Korpri. Kalau bapaknya hadir kan pasti semangatnya lebih, semangatnya menjadi tumbuh. Tadi juga ada motivasi-motivasi yang kemudian kita upayakan kepada yang menderita. Daring, kehadiran pada saat daring, pada saat mereka depresi, jatuh. Karena pada saat mereka sakit itu kan mikirkan dirinya sendiri. Susah. Susah.
kapan mari, terus ora itu weruh jobo dan sebagainya, Ketemu terisolir karena keluarga. memang diisolasi. Iya. Masih mikirkan keluargane sik ngopeni sopo dan sebagainya. Kemudian masih memikirkan stigma masyarakat dan sebagainya. Itu kan di awal-awal cukup tinggi. Nah ini Korpri hadir untuk menghimbau kepada seluruh jajarannya untuk kemudian mensosialisasikan kepada warga masyarakatnya di sekitarnya supaya dia memotivasi yang lain supaya stigma itu jangan sampai ada. Kemudian kalau perlu mereka kemudian mendorong di lingkungannya supaya piye carane keluarga-keluarga yang terdampak itu kemudian ikut dikarohke, diopeni bersama warga sekitarnya. Itu menjadi hal yang penting. Dan preventif promotif dari program-program Korpri menurut saya harus selalu ditingkatkan, diteruskan karena inti daripada COVID-19 adalah pencegahan, mencegah supaya tidak menulari dan mencegah supaya tidak tertular. Menyebar. Nah, sehingga protokol kesehatan tentunya Korpri hadir untuk kemudian ikut mensosialisasikan, mengkampanyekan protokol kesehatan supaya tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Tidak hanya Korpri yang nakes, tapi semua anggota Korprinya harus seperti itu. Semua anggota Korpri, bahkan juga tentu Korpri juga perlu berkontribusi kepada masyarakat luas. Karena kan Korpri tentu juga sebagian besar dan Korpri tentu juga merupakan tokoh masyarakat. Juga figur masyarakat yang perlu dicontoh oleh masyarakat. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke sini, kita sudah mengundang salah satu bintang tamu kita. Ini beliau dari Angga Silver yang beralamatkan di Semoyan, Singosaren, Banguntapan. Beliau ini adalah orang yang sangat terkenal sekali, Bapak Wadirin. Ini sering disebut kalau sambutan MC Wadirin dan pemirsa yang hadirin. Kleru meneh. Pak Wadirin. Nah ini Sugeng sonten. Nah, sebentar tak ambilkan mic-nya dulu. Nih, wah nanti di rumah itu enggak dengar suaranya jenengan gitu, Pak. Nah ini. Nah. Oke. Nih, Pak Wadirin pengrajin apa nih, Pak? Perak nggih. Nggih. Sudah aktif Pak nek mboten percaya di miskol. Iya, agendanya apa saja ya? Iya Mas, saya sebagai pengrajin perak dan juga diangkat. bahan-bahan logam yang lain seperti misalnya tembaga, kuningan. Sudah berapa lama ngapunten? Saya bekerja di kerajinan perak itu sudah mulai tahun 2000-an Mas. 2000-an. Nggih. Berarti nganu nggih sudah sekitar 20 tahun. 20 tahun luar biasa nggih. Dan awal mula pripun kok jenengan memutuskan menjadi pengrajin perak? Mboten tambal ban menapa ngono. Aduh men. Ya, pada waktu itu kan saya kan masih termasuk ini loh Mas, umurnya juga masih kecil, tapi di sisi lain saya kepengen belajar kerja. Pada waktu itu ikut orang yang kebetulan kerja di Perak, secara ikut terus kerjanya saya bisanya ya secara otodidak saja. Setelah merasa bisa, kemudian saya coba-coba bikin sendiri. Terus Masih kita satu ngambil sesi lagi nanti order terakhir, juga di salah satu perusahaan di Kota Gede. Berarti memang step by step istilahnya nih Pak. Jenengan pernah enggak Pak ini mendapatkan sebuah pesanan sing paling angel banget dibuat itu pernah belum? Sebenarnya kalau selama ini yang saya kerjakan itu nggak ada yang sulit Mas. Artinya cuma perbedaan di waktu saja. Jadi mungkin kalau dianggap sulit, misalkan orang mau order itu kan biasanya kan nanya dulu, misalkan bikin seperti ini bisa enggak, misalkan ada foto atau apa gitu, terus nanti kan saya juga begini, saya bisa, tapi kalau harus persis banget enggak bisa, coba bikin sampel dulu. Nah ketika kita bikin sampel, nanti kalau yang order masuk, saya baru bikin sesuai dengan maksimal yang saya bisa, tapi kalau bentuk itu bisa persis Mas, cuman kalau motif-motif ya sedikit-sedikit beda itu wajar. Oke, berarti misalnya saya order Mas gawe ke kerajinan perak sing wajahnya mirip aku. Oh. Gampang itu, soalnya Bapak abstrak. Sulit Mas, karena Bagus Masnya bilang kan ganteng sulit. banget. Jadi kalau yang dari kerajinan itu
ya nggak bisa kalau mirip itu Nggak bisa, nggih. Ya, cuman kalau berusaha. bisa ke kerajinan misalkan topeng gitu bisa. Oh iya, malah cepet loh Mas bikinnya karena kan abstrak wajahnya Nah, gitu, iya. gampang bikinnya. Nek topeng juk leng lirik aku tenanan nih Mas iki. Terus ngapunten ini Mas. Jenengan ini usahanya biasanya untuk ramenya itu pas apa Mas? Ada masa-masa sepi, masa-masa rame, apa le rame nek pas tokone dobong atau piye? Nah, kan yo ora ngerti takon mulane. Jadi selama ini kita nunggu order aja Mas. Dari tahun dari awal mulai bekerja di kerajinan perak sampai tahun 2000 berapa 17 16 itu kan ya kita cuma bekerja ngambil order, nyari order di kota gede aja. Kemudian tahun 2016 2017 ke atas kebetulan saya diajak-ajak ini pameran misalnya atau pelatihan yang dibina di pemerintah khususnya dari Dikranasda Kabupaten Bantul itu juga memfasilitasi kami misalnya ada pelatihan dan pameran dan yang intinya pemasaran Mas, penjualan. Oke Pak. Nah terus ini Pak, selama pandemi ini berdampak enggak dengan usahane jenengan apa karyawane wis dilongi separo napa pripun napa ini yang dirasakan jenengan? Sangat berdampak. Oh, iya. Hampir kemarin itu 7 bulan saya nganggur Mas karena sama sekali nggak ada order. Jadi untuk yang bantu-bantu ya otomatis libur juga gitu. Nah ini nyuwun pangapunten Pak karena ini ya waktu sudah mepet. Ini saatnya berkumandang adzan maghrib. Masih ada waktu, masih ada waktu. Pesennya gimana di mana? Berapa harganya? Mulai dari Tergantung bahannya Mbak. Mas kalau perak itu kita hitungnya itu per gramnya, per gram. Oke, Tapi kalau tembaga tergantung ukuran besar kecilnya dan tingkat kesulitannya. Oke, baik. Nek Yuk. sekarang sudah beneran. Sudah beneran, oke. Waktu untuk kumandang adzan.